Selama saya menggunakan resin jenis apapun, baik yang kental sampai yang sudah kelas seperti flake coat ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jumpa kembali dengan Dinasti Road Custom. Di kali kesempatan ini saya ingin membagikan kembali yaitu proses peresinan, yang dimana banyak sobat Dinasti yang masih bertanya gimana cara mendapatkan resin biar hasilnya maksimal. Sebenarnya untuk mendapatkan resin yang maksimal itu kembali kepada pertama itu dari ikatan kita. Satu, ikatan kita harus rata, yang dimana ukuran benang harus sama. Apabila kita menggunakan ukuran benang A, yang lainnya juga harus A. Apabila kita menggunakan benang size C, yang lain juga C. Jangan menggunakan benang yang ukurannya berbeda, karena hasilnya itu kalau kita meresin dengan tipis, dia tidak bisa menghasilkan hasil yang rata. Tapi kita akan bisa rata apabila menggunakan peresinan yang tebal. Jadi alangkah lebih baik kita menggunakan benang yang ukurannya sama. Setelah kita mendapatkan atau mengikat dengan ukuran benang yang sama, kita masuk ke dalam proses peresinan. Jadi kita siapkan dulu resinnya. Tetap yang resin yang saya gunakan adalah produk dari DRC, yang dimana perbandingannya 3:1, dan produk ini bisa ditemukan di Shopee atau menghubungi langsung ke saya. Untuk link pembelian ada di deskripsi, dan untuk bertanya-tanya bisa hubungi saya melalui WA atau bisa melalui Facebook atau Instagram untuk menghubungi saya. Oke, tidak menunggu waktu yang lama karena ini durasi juga, kita langsung aja mempraktekkan. Untuk meresin bahan ini saya cukup menggunakan resin sekitar 21 tetes. Jadi resin DRC ini perbandingannya 3:1. Alat ukur yang bagus adalah timbangan neraca, yaitu timbangan emas, atau bisa juga sobat beli pipet alat suntik, itu ada ukurannya. Nah, itu dibuat 3:1. Tetapi karena saya sudah biasa menggunakan bahan ini, jadi saya menggunakan tetes. Jadi saya menggunakan 21 tetes untuk resinnya. Untuk pengeringnya itu 7 tetes. Oke, saya teteskan dulu atau saya ukur dulu. Setelah kita ukur, saatnya kita aduk. Aduknya kita tidak perlu tergesa-gesa, perlahan saja untuk mengurangi bubble-nya. Namun resin DRC ini dikarenakan dia teksturnya cair, beda dengan resin-resin yang lain yang agak kental. Lah, DRC ini dia cair, jadi untuk bubble bisa dibilang minim. Dan saya lebih nyaman menggunakan DRC ini karena pengaplikasiannya lebih mudah. Nah, setelah kita aduk secara rata ini, kita bisa diamkan sejenak sambil kita menyeting untuk mesinnya.
Jadi mesin itu harus rata, tidak boleh tinggi sebelah, dia harus rata. Lalu pemutarannya juga harus stabil. Nah, untuk putarannya bebas, mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Itu kembali ke nyamanan masing-masing. Kalau saya untuk pengolesan lebih nyaman seperti ini pemutarannya. Yaudah, setelah itu kita oleskan. Saat pengolesan itu biasa saja sobat, untuk olesan pertama ini kita tekan dia, dalam artian tidak tebal, kita tekan dia, nah seperti ini. Jadi kita buat tipis sekali untuk olesan pertamanya. Yang penting rata dulu sobat. Jadi kita tempel dengan benangnya. Nah, setelah kita oles dengan rata seperti ini, terkadang kita meresin itu ada yang melebihi atau tidak rata di sampingnya seperti ini. Ini di pinggirnya kelihatan tidak rata. Nah, sobat bisa menggunakan tisu untuk membersihkan, cukup ditempelkan. Setelah semuanya selesai, ini kita diamkan dulu dia selama 1 jam, biarkan dia berputar selama 1 jam. Nanti kita lihat setelah 1 jam dia akan seperti apa, apakah perlu ada titik yang ditambahkan atau tidak, kita lihat nanti. Oke, sahabat dinasti, di sini kita sudah jalan presinan selama 1 jam. Jadi kalau 1 jam itu kekentalannya sudah terbentuk. Kalau kita lihat di bejana aduk yang tadi, tempat mengaduk, ini kekentalannya sudah terbentuk. Ini sobat, nah, ini sudah kental ya. Dan kita lihat di sini untuk di ring guard ternyata sudah rata ya sobat. Jadi inilah cara kita untuk menghasilkan resin yang rata, yaitu satu dari cara kita mengikat, yaitu ukuran benang harus sama. Kedua, ruang tempat untuk memutar kita harus rata. Terus ketiga, kita sediakan lampu penerangan untuk menjaga kehangatan suhu udara di sekitar kita meresin. Karena setiap suhu udara itu pasti mempunyai kelembapan, dan kelembapan itu pasti mengandung air. Jangan sampai
resin kita terkontaminasi oleh udara yang mengandung air, karena itu pasti menghambat dalam proses kekerasan atau reaksi kimia yang terjadi antara resin dan pengeringnya. Terus setelah pencahayaan kita atur, kita lakukan peresinan, lalu yang terutama bahan presinnya itu sendiri. Kita harus memahami resin yang kita gunakan, karakteristik dari resin kita itu seperti apa, kental kah, cair kah, medium kah. Nah, seperti itu. Tapi selama saya menggunakan resin jenis apapun, baik yang kental sampai yang sudah kelas seperti Flag Coat ini ya. Flag Coat ini resin yang sudah kelas lah, road builder, yang karena untuk menggunakan resin ini pasti ongkosnya lebih mahal. Pengaplikasiannya pakai Flag Coat ini lebih mudah lagi gitu. Tapi untuk sobat yang masih belajar atau taraf dari tempat servis kita itu nasabahnya seperti apa, bisakah angka nominal servisnya kita angkat dengan menggunakan Flag Coat, atau kemampuan daerah kita sekitar itu baru mampu untuk diberikan resin-resin yang biasa. Seperti itu sobat. Jadi kalau memang orang yang servis adalah orang yang kelas, ya kita harus memberikan barang yang kelas. Tapi kalau kemampuan dari teman yang meresin adalah kemampuannya sederhana, ya kita tidak bisa menggunakan resin-resin kelas Flag Coat, karena resin ini juga mahal sobat. Ya udah sobat, untuk video kali ini cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Dan apabila masih ada yang bingung dalam peresinan, bisa menanyakan di kolom komentar atau langsung menghubungi saya via WA. Saya perbolehkan juga sobat yang masih bingung melalui V-call, saya pun terima. Sekali lagi, tujuan saya di sini membagikan ini bukan untuk menggurui, tapi kita berbagi ilmu, sharing-sharing. Dan apabila ada penyampaian saya yang salah atau perlu disanggah, saya sangat terima kasih bagi sobat yang ingin menambahi atau menyanggah penjelasan saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.